Maka kepada para ulama, mereka wajib menjelaskan, menerangkan kebenaran. Itu kewajiban mereka. Tawdih, tabligh, dan tabyin. Sama ada orang ramai itu nak menerima atau tidak, mengikuti atau tidak, itu bukan kewajiban para ulama. Kama qala ta'ala kepada Rasul, in 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu ya Muhammad melainkan hanya menyampaikan. Dalam surah Yasin yang anda sudah hafal, 3 orang Rasul itu juga mengatakan menurut firman Allah, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah ada kewajiban ke atas kami melainkan menyampaikan secara jelas kepada anda sekalian. Itu para ulama. Jadi setiap ulama harus mereka berpegang dengan prinsip ini. Bila ditanya mesti dijawab berdasarkan ilmu. Bila belum tahu, katakan la adri. Al-Imam Malik rahmatullahi alaihi diriwayatkan, dari 40 pertanyaan yang ditanya kepada dia, satu riwayat mengatakan beliau hanya mampu menjawab 9 pertanyaan, dan dalam riwayat yang lain mengatakan beliau hanya mampu menjawab 4 pertanyaan, 10% dari 40 pertanyaan. Padahal ketika itu tidak ada orang yang sekaliber Imam Malik rahmatullahi alaihi di Madinah. Orang ini datang jauh dari luar Madinah, makan masa yang lama, datang 40 pertanyaan, dijawab hanya 4 atau 9. Kecewalah orang itu. Selama ini kami dengar you ni sebagai ulama besar, rupanya tak tahu jawab pertanyaan-pertanyaan kami, hanya 4 aja you jawab. Kecewanya aku. Apa kata Imam Malik? Ya fulan, berdirilah kamu, segera naiki kendaraanmu, balik ke kampung kamu, dan beritahukan pada orang ramai, sesungguhnya Imam Malik itu adalah orang yang jahil. Ayo bagi tahu kepada mereka. Demikian orang alim, dia tidak sembrono menjawab. Yakni dia akan menjawab berdasarkan ilmu. Kenapa? Kerana jawaban seorang alim akan diikuti oleh pendengar. Betul tak? Kalau dia salah, susah nanti nak memperbetulkannya. Ada perkataan para ulama terdahulu mengatakan, inzilaqu lisanil alim asyaddu min inzilaqil rijal. Terkeseliuhnya, salahnya jawaban seorang alim, terseliuh lidah dia, lebih teruk kesannya daripada apabila kaki terkeseliuh. Kalau kaki kita berjalan, lalu kita terkeseliuh kerana mungkin pakai kasut yang tinggi begitu, tentulah kaki sakit kan dan bengkak. Berapa lama? Katalah seminggu. Lepas itu sembuh. Tapi kesalahan jawaban seorang alim lebih true kesannya. Sebab orang ramai akan mendengar dan akan mengaplikasikan, lalu mungkin memberitahukan pula kepada orang lain. Okay? Awas, hati-hati menjadi seorang alim ini. Lebih baik banyak diam daripada banyak cakap kalau memang tidak tahu. Seperti Imam Malik, dia menjawab la adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Bahkan beliau mengatakan nisful ilmi la adri, atau kama qala, separuh daripada ilmu ialah jawaban saya belum tahu. Itu separuh ilmu. Kerana orang itu nanti akan mengkaji, mengaji, mencari jawaban. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi ditanya pertanyaan oleh orang. Dia minta kepada orang itu masa. Dalam satu riwayat, bagi saya masa 1 bulan untuk menjawab pertanyaan saudara itu. Ada riwayat yang lain, bagi saya masa 1 tahun untuk menjawab pertanyaan saudara. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi yang begitu punya kaliber yang hebat sekali. Beza dengan ulama kita atau orang-orang di zaman kita hari ini. Selalu ada jawaban. Hebat betul. Tak pernah mengatakan tak tahu. Okay? Tahu saja, apa je benda, tanyalah. Anda pernah dengar di TV, di radio kan, kalau ada soal jawab yang direct begitu, apa hukumnya, apa itu, dan ini selalu ada jawabannya. Dan jarang-jarang kita mendengar Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Jarang kan ketika menjawab itu. Kebanyakannya bolehkah? Boleh.
Itu okey kah? Benda itu okey. Yang tadi itu KO kah? Itu aja. Okey KO, okey KO. Dua saja jawapan. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Ditanya pula, Ustaz, itu dalam tahallul itu rambut kita dipotong, apa signifikannya? Oh, signifikannya ialah apabila satu rambut tu kita potong maka gugurlah satu dosa. Maka lebih banyak dipotong rambut, makin banyak dosa kita gugur. Lebih baik dibotakkan. Habis semua gugur. Ini on air ni, di radio. Ustaz, bagaimana kalau orang itu botak, tidak ada selembar pun di kepalanya rambut? Adakah dosa dia sudah habis di KLIA sebelum sampai ke sana? Tercengang Ustaz pun. Dan bagaimana dengan kaum wanita, Ustaz? Apakah mereka tidak mau gugur dosa mereka? Mau. Kalau begitu, botakkan saja. Tengok itu. On air. Ribuan manusia mendengar jawaban si Ustaz fulan ini. Subhanak ya karim. Jadi mereka memberikan fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Rasa malu kalau ditanya tidak tahu, itu rasa malu. Padahal sebenarnya nisful ilmi, separuh daripada ilmu ialah mengatakan saya belum tahu. Kerana agama ini mesti berasaskan basirah. Dalam surah 12 108, ingat ayat itu? Surah Yusuf ayat 108.